Haleluya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan firman Tuhan singkat setiap hari. Saya percaya sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yesaya bahwa setiap hari Tuhan mempertajam pendengaran kita supaya kita bisa mendengar seperti seorang murid, lalu menguatkan orang lain dengan perkataan kita. Jadi saya percaya kita diajar untuk kita bisa menguatkan orang lain. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tetap Optimis di Masa Sukar. Kita harus tetap optimis di masa sukar. Hari-hari ini dunia sedang menghadapi masa sukar dengan pandemi COVID-19, dengan resesi ekonomi yang katanya akan segera datang, dan juga mungkin dalam kehidupan kita sebagai keluarga, ada hari-hari yang sukar yang kita hadapi. Nah, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita ini selalu mulus. Yang Tuhan janjikan adalah Dia akan selalu menyertai kita. Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia sendiri tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu sebabnya sebagai orang percaya Tuhan, kita harus tetap optimis, bahkan di dalam masa yang paling kelam sekalipun. Nah, apa yang kita percayai, itu yang akan menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam Matius pasal 9 ayat 29 dikatakan, Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi tidak terjadi kepada kita menurut berapa banyaknya uang kita, atau jadi kepada kita menurut berapa banyak pengetahuan kita, atau berapa banyak koneksi kita. Tapi jadilah kepadamu menurut imanmu. Sehingga kunci untuk melepaskan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita adalah iman. Kita semua sekarang butuh kuasa Tuhan bekerja. Untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini, untuk menolong kita butuhkan kuasa Allah. Dan kuncinya adalah iman kita. Sehingga kita bisa memilih sejauh mana Tuhan akan memberkati hidup kita, tergantung kepada iman kita. Nah, di dalam firman Tuhan, kita belajar sesuatu yang disebut hukum pengharapan. Katakan sama-sama, hukum pengharapan. Dalam hukum pengharapan ini katakan bahwa yang terjadi pada kita adalah hasil dari apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Apa yang terjadi dalam hidup saya sebetulnya adalah hasil dari apa yang saya harapkan terjadi dalam kehidupan saya. Saya akan melihat apa yang saya harapkan untuk saya lihat. Entahkah itu negatif atau itu positif. Kita juga cenderung akan merasakan apa yang kita harapkan untuk rasakan. Entahkah kita merasa kuat atau merasa lemah. Kita juga akan cenderung bertindak sesuai dengan cara kita berharap untuk bertindak. Entahkah kita bertindak dalam iman atau kita bertindak dalam ketakutan. Dan pada akhirnya kita akan mencapai apa yang kita harapkan untuk kita capai. Dan pengharapan itu yang akan menentukan kebahagiaan, kehidupan, dan hubungan dalam hidup kita. Bapak Saudara, kita selalu punya dua cara untuk memandang kehidupan. Kita dapat memilih memandang kehidupan ini dengan iman atau dengan ketakutan. Kalau kita pilih dengan iman, maka kita memilih untuk optimis apapun yang terjadi. Sebaliknya kalau kita pandang hidup ini dengan ketakutan, kita akan selalu pesimis. Ayub ini contoh orang yang pesimis dalam hidupnya. Sekalipun dia orang yang terkaya di generasinya, dia orang yang pesimis. Di Ayub 3 ayat 25 dikatakan, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Saudara pernah kenal orang seperti ini? Orang yang selalu khawatir dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Orang yang selalu memandang dirinya secara negatif. Mereka selalu berfokus kepada apa yang mereka tidak inginkan dan bukan apa yang mereka inginkan. Hasilnya, mereka jadi korban buat mereka sendiri. Aduh, kayaknya saya nggak mungkin naik dalam karir saya. Bos saya tidak suka sama saya. Kayaknya saya sulit dapat pekerjaan di masa-masa seperti ini. Oh, kayaknya saya mau sakit. Apa yang terjadi? Mereka benar-benar sakit. Saya kayaknya nggak mungkin bisa menjadi mahasiswa yang baik. Kenapa? Dosen saya nggak suka sama saya. Apa yang terjadi? Mereka jadi mahasiswa yang gagal. Saya nggak mungkin bisa punya pelayanan yang besar. Orang lain sepertinya selalu berhasil dalam pelayanannya. Saya tidak bisa. Apa yang terjadi? Pelayanannya gagal. Nah, kita harus tetap selalu belajar dengan sekeras mungkin. Bekerja dengan sekeras mungkin. Tapi jangan karena motivasi ketakutan. Sebaliknya, Rasul Paulus adalah orang yang sangat optimis. Di dalam Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Indonesia memang cenderung seolah-olah negatif. Segala perkara dapat ditanggung. Dalam bahasa Inggris itu lebih tepat dari bahasa Yunaninya. I can do all things through Christ who strengthens me. Ya, memang mungkin sesuatu itu sukar. Tapi kalau saya ada di dalam Kristus, saya bisa melakukannya. Dan dia orang yang optimis. Dia selalu mengambil keputusan untuk selalu bersukacita apapun yang dia alami. Nah, ada 3 alasan kenapa kita harus selalu
mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Kita bisa belajar dari cerita antara Daud dan Goliat. Kita tahu di dalam 2 Samuel ada pertarungan antara Daud melawan Goliat. Dan Daud itu orang yang selalu berharap yang terbaik dalam hidupnya. Dia selalu optimis untuk menerima yang terbaik. Alasan pertama kenapa kita perlu berpengharapan besar akan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena mengharapkan yang terbaik itu menghormati Tuhan. Waktu kita sedang menghadapi satu situasi yang sukar dan kita selalu berharap the best out of situation, kita sedang berkata, Tuhan, aku respect sama Engkau. Tuhan, aku hormati Engkau. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup melakukan yang terbaik. Sehingga waktu semua orang takut waktu melihat Goliat, semua orang lari dari Goliat, Daud justru berlari ke arah Goliat dan berharap Tuhan akan membawa kelepasan kepada orang Israel. Ada seorang hamba Tuhan terkenal bernama William Carey. William Carey berkata, harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan dan cobalah hal-hal yang besar untuk Tuhan. Karena itulah yang akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Expect great things from God, do great things for God, for those things glorify God. Jadi waktu kita berharap hal besar untuk Tuhan lakukan, kita sedang menghormati Tuhan, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Mengharapkan hal kecil itu justru tidak mempermuliakan Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa kita harus optimis? Karena kita sedang menghormati Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara besar. Lalu yang kedua, mengharapkan yang terbaik itu akan meningkatkan kemampuan kita. Waktu kita mengharapkan yang terbaik, kemampuan kita akan meningkat. Nah, semua atlet mengetahui bahwa selisih kemenangan itu ditentukan oleh sikap, bukan oleh kemampuan. Itu sebabnya, Bapak Saudara, kita kadang-kadang nggak bisa tebak. Ada tim sepak bola yang diunggulkan, tiba-tiba kalah. Ada atlet nomor 1 dunia, tiba-tiba kalah oleh atlet tidak diunggulkan. Kenapa? Karena memang untuk level dunia, skill mereka itu beda-beda tipis. Apa yang menentukan? Attitude mereka, sikap hati mereka saat sedang bertanding. Sejarah olahraga mencatat bahwa Muhammad Ali hanya kalah dalam 2 pertarungan di sepanjang karirnya. Dan dalam kedua kekalahannya itu ada satu perbedaan dibandingkan semua pertandingan lain yang dia menangkan. Di dalam 2 pertandingan di mana dia kalah, di dalam konferensi pers sebelum pertarungan dia berkata seperti ini, seandainya saya kalah dalam pertarungan ini. Jadi apa yang ada dalam pikirannya, kekalahan dalam pikirannya keluar lewat mulutnya. Secara mental dia sudah kalah duluan. Akibatnya apa? Kemampuannya tidak keluar yang terbaik. Dia akhirnya kalah dalam 2 pertarungan itu. Nah, waktu Daud bertarung melawan Goliat, kita tahu, Bapak Saudara bisa baca, dia mengambil 5 batu. Nah, mungkin saudara berkata, ternyata Daud itu tidak terlalu optimis. Buktinya dia ambil 5 batu untuk melawan 1 orang. Jangan salah. Di 2 Samuel 21 ayat 22, dicatat Goliat itu punya 4 saudara. Jadi Daud sudah berpikir, kalau Goliat datang bawa 4 saudaranya, saya akan bantai mereka semua dengan 5 batu. Dia orang yang optimis. Dia tidak takut menghadapi satu Goliat. Dia siapkan diri untuk menghadapi Goliat dan 4 saudaranya. Dan itu sebabnya kenapa Daud mempunyai kemampuan yang super. Kemampuan yang super itu keluar karena dia mempunyai keyakinan yang super. Ketika semua orang berkata, kayaknya tidak bisa, Goliat terlalu besar untuk dikalahkan, Daud justru berkata, Goliat terlalu besar, saya tidak mungkin meleset. Tuhan pasti tolong saya dan Tuhan mengurapi dia. Itu sebabnya saya motivasi kita. Jangan pesimis dengan diri kita, jangan pesimis dengan Tuhan. Waktu kita buka usaha, berpikirlah suatu saat saya akan go nasional, bahkan go internasional. Itu yang akan membuat kita memacu diri kita, mengeluarkan kemampuan kita yang terbaik. Waktu kita bekerja, kita berharap akan mendapat promosi. Sehingga itu akan membuat kemampuan kita sebagai seorang karyawan meningkat. Waktu saudara kuliah, belajar, jangan berharap hanya sekedar lulus. Berharapkan nilai yang terbaik, berharap sebagai lulusan terbaik. Maka itu akan meningkatkan kemampuan saudara dalam belajar. Jadi yang pertama, menghormati Tuhan. Kita akan... Waktu kita mengharapkan yang terbaik, kita akan menghormati Tuhan. Yang kedua, waktu kita mengharapkan yang terbaik, kita akan mengeluarkan kemampuan kita. Lalu yang ketiga, mengharapkan yang terbaik itu akan mendorong orang lain. Jadi Bapak Saudara, baik optimisme maupun pesimisme itu menular. Dan kita harus lebih memilih untuk mempengaruhi orang lewat optimisme kita. Tadi Daud contohnya. Daud itu bisa mempengaruhi Raja Saul. Raja Saul akhirnya mengizinkan dia menghadapi Goliat. Taruhannya adalah kemerdekaan bangsanya. Tapi kenapa Daud bisa mempengaruhi Raja Saul? Karena dia optimis. Sehingga Saul pun optimis dan akhirnya mereka memenangkan pertarungan. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara mengambil keputusan untuk menjadi orang yang optimis. Tapi mungkin sebagian orang berkata, aduh, saya ini orang yang dari lahir itu cenderung negatif.
Saya ini cenderung gampang pesimis melihat satu kesulitan. Nah, besok kita akan lanjutkan pelajaran kita, bagaimana caranya saya melatih diri untuk menjadi orang yang optimis. Tapi hari ini sekali lagi kita harus ambil keputusan untuk tetap optimis. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Tapi di akhir khotbah ini saya tetap ingatkan kita, bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan, satu-satunya adalah waktu Tuhan hadir dalam diri kita. Kita bisa optimis waktu kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan Alkitab berkata caranya adalah kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Waktu kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia berikan rohnya. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan orang yang percaya bahwa Dia adalah Allah, itu diberikan rohnya untuk menjadi anak-anak Allah. Waktu kita menjadi anak-anak Allah, maka Allah Bapa kita akan selalu menyertai kita. Dan kalau ada yang saat ini berkata, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Mari pejamkan mata dan ikuti doa saya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, sore hari ini aku datang kepadamu, aku membuka hatiku, aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah dosaku. Sucikanlah hatiku. Aku percaya saat ini aku sudah menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya mau memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, hari ini ada orang-orang yang membuka hati mereka untuk mengundang Engkau masuk dalam hati mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh-Mu ada di dalam diri mereka. Itu sebabnya sesuai dengan janji-Mu, Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Engkau sendiri yang akan berjalan di depan kami. Tolong kami untuk tetap berpengharapan besar di dalam Engkau. Dan di akhir perenungan kami sore hari ini, kami berdoa juga terus untuk semua tenaga medis Tuhan. Dimanapun mereka berada, berkati mereka Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan perlindungan darah Yesus. Sehingga tidak ada penyakit yang bisa menyentuh mereka. Berkati juga Tuhan pemerintah kami untuk bisa memimpin negara kami dengan kebijaksanaan. Sehingga melewati semua krisis ini dengan baik. Kami percaya Tuhan Yesus akan menuntun pemimpin bangsa kami dengan hikmat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya ingatkan sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengalami jamahan Tuhan, lewat doa, lewat counseling, ada hamba-hamba Tuhan yang siap menolong Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa men-DM account Facebook ini, nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan menghubungi Bapak Ibu Saudara. Kerinduan kami adalah sama-sama bersepakat untuk berdoa dan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.